Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, yaitu Jari Mungil Ryan, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran laptop ya. Di sini yang akan saya bahas yaitu kebiasaan apa aja sih yang harus dihindari agar laptop kita atau laptop yang kita pakai ini bisa tahan lama, teman-teman ya, atau tidak cepat rusak dan lifetime-nya lebih lama. Nah, jadi itu memang di tahun-tahun sekarang ini hampir semuanya tuh menggunakan laptop, teman-teman ya, entah dari sekolah ataupun dari kerja, misalnya work from home atau apa ya. Jadi kebanyakan tuh menggunakan laptop ya. Nah, di sini akan saya kasih tahu kebiasaan apa aja yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan laptop. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasannya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi di sini itu yang langkah pertama, teman-teman kan kadang kayak saya sendiri ya, kadang tuh wah males nih matiin laptop ya. Kadang saya lebih memilih, misalnya saya pilih ini ya, sleep atau hibernate ya. Nah, di sini sebenarnya menurut saya ini tidak jadi berbahaya bagi laptop kita ya. Kalau misalnya kita lupa nih, laptop kita hibernate atau kita sleep selama 24 jam atau lebih ya, karena kita lupa nih, dikirakan sudah mati ya. Nah, jadi jangan sering menggunakan mode sleep, karena pada dasarnya mode sleep dan hibernate itu hanya menyeting laptop untuk tetap siaga. Jadi misalnya kita tekan enter, kita gerakan, dia akan hidup lagi, teman-teman ya. Jadi saran saya jangan menggunakan mode sleep dan ini ya, dan hibernate dalam waktu yang lama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tinggal kemana atau dibiarkan berjam-jam, mending pakai shutdown saja atau dimatikan. Oke, itu adalah langkah pertama. Kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Nah, di sini jangan biarkan baterai, saat contohnya begini ya, ini baterai saya ini kan masih 66% nih. Jadi nggak usah lah dicas kalau masih 66% ya. Jadi batasnya tuh kalau masih di atas 30% ke atas tuh nggak usah dicas. Nah, dicasnya tuh kapan? Misalnya tuh 10% atau 20% ya. Kadang tuh setiap laptop kan beda-beda ya. Kadang ada notifikasi baterai low. Nah, ada yang 20%, kayak saya pakai Lenovo ini di 20% dia sudah ngasih peringatan ya. Nah, di situ saya mulai mengecas. Oke? Nah, itu adalah langkah yang kedua. Oke, langkah ketiga yaitu teman-teman jangan menutup laptop dalam keadaan hidup ya. Contohnya seperti ini jangan dilakukan, teman-teman. Karena kalau kita lakukan ini kan posisi saya tutup dalam keadaan hidup ya. Coba saya buka lagi tuh nanti dia tuh masih nyala, teman-teman ya. Nah, di sini masih nyala, teman-teman. Jadi apabila teman-teman shutdown laptopnya, usahakan tunggu beberapa saat, baru nanti setelah mati ditutup ya laptopnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu berhubungan dengan cara mengecas laptop ya. Nah, di sini cara mengecasnya itu sebenarnya sangat simpel sekali, tapi kalau teman-teman lakukan terus-menerus, apabila salah mungkin bisa merusak laptopnya ya. Nah, di sini teman-teman saat mengecas itu, pastikan yang dicolokkan tuh ini ya, yang ke listriknya terlebih dahulu ya. Colokan yang ke listrik teman-teman colokan dulu seperti ini. Nah, baru nanti colokan yang ke laptopnya teman-teman colokan pelan-pelan ya. Colokan pelan-pelan, jangan terlalu kasar teman-teman ya. Nah, jadi caranya seperti ini, listrik terlebih dahulu, baru ke colokan laptopnya ya. Oke, kita masuk ke langkah yang kelima, jadi masih berhubungan dengan charger ya. Jadi di sini teman-teman kan misalnya selesai mencas ya, mengecas laptopnya. Nah, cara cabutnya yang di sini di laptop ini jangan sembarangan teman-teman ya. Teman-teman harus cabut pelan-pelan, jangan digoyang-goyang ya. Jadi kalau teman-teman dicabutnya kasar, lama-kelamaan nanti ejeknya di sini akan rusak teman-teman ya. Jadi laptopnya juga akan rusak dan akan servis ya, karena ejeknya rusak dan tidak bisa dicas teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang keenam, yaitu berhubungan dengan eksternal ya, misalnya USB atau stick USB atau apa aja yang dicolokkan ke laptop ya. Nah, di sini teman-teman jangan sampai saat memasukkan tuh digoyang-goyangkan begini ya. Nah, jangan sampai digoyang-goyangkan begini. Terus apabila teman-teman tarik juga jangan sampai dipaksa digoyang-goyangkan begini ya.
Karena kalau teman-teman digoyangkan seperti itu, lama-kelamaan nanti jack USB-nya akan rusak teman-teman ya, dan tidak bisa membaca flash disk lagi ya. Jadi caranya teman-teman didorong saja pelan-pelan lurus sampai masuk seperti ini. Nah, cara cabutnya juga sama, teman-teman tarik pelan-pelan dengan kuat ya, lurus juga. Nah, ini akan laptop kita akan lebih awet ya colokan USB-nya ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah yang ketujuh. Jadi ini adalah contoh yang salah ya. Jadi teman-teman kadang tuh saya sendiri juga lupa ya, menggunakan laptop di atas sofa atau di atas kasur atau di atas bantal atau di atas kaki. Nah ini saya kasih contoh misalnya di atas bantal atau selimut nih ya. Ini adalah contoh yang salah. Karena apa? Kalau kita biarkan lama di sini, sedangkan laptop itu kan harus aliran panasnya itu keluar teman-teman ya. Kalau kita taruh seperti ini di bantal, sofa atau di kasur ya, nanti dia akan panas ya. Jadi laptopnya aliran panasnya tidak akan keluar. Jadi saya sarankan teman-teman pakainya itu di tempat yang rata, misalnya di lantai atau di meja. Jadi lebih aman teman-teman ya. Jadi si laptop ini tidak gampang panas. Ini langkah yang ke-8 ya. Jadi langkah yang ke-8 masih ada hubungannya dengan yang tadi ya. Kita pakai jangan di bantal atau di sofa ya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa biar laptopnya biar tahan lama, usahakan digunakan di tempat yang sejuk atau sirkulasi udaranya bagus. Jadi nanti kalau sekitarnya itu sejuk, nanti suhu yang ada di laptop misalnya dia panas nih. Dia nanti akan ikut ternetralisir teman-teman ya. Jadi sebagai contoh saya gunakan laptop di AC, di ruangan ber-AC. Jadi misalnya laptop saya kinerjanya berat dan panas nih biasanya di sini ya. Karena suhu sekitarnya tuh dingin atau sejuk, jadi laptopnya tuh ketolong. Dia jadi ngikut sejuk ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ke-9. Jadi usahakan teman-teman saat menggunakan laptop nih, biasanya kadang kan ada yang sedia kopi atau makanan, cemilan ya. Atau kebanyakan kan yang sedia minum ya. Nah ini bahaya teman-teman ya. Bukan masalah minumnya bahaya, tapi usahakan jaraknya itu jangan terlalu dekat seperti ini. Misalnya teman-teman kasih jarak. Nah kemudian saat minum itu jangan sampai ada yang netes di sini ya. Di keyboardnya atau di layar laptopnya. Intinya jangan ada yang netes di sini walaupun kebanyakan laptop itu udah water resistant teman-teman ya. Tapi jangan sampai ada yang netes karena takutnya nanti airnya meresap jadi ada yang error di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah langkah terakhir ya atau langkah yang nomor 10 ya. Jadi teman-teman kadang tuh kan setelah mematikan laptop itu buru-buru ya langsung ditutup. Setelah mati seperti ini teman-teman langsung ditutup dan pergi ya atau dimasukkan ke tas ya. Nah, saran saya setelah dimatikan teman-teman biarkan sebentar sampai laptopnya benar-benar mati dan ini ya, pokoknya benar-benar mati saja. Nah, setelah itu pastikan teman-teman bersihkan terlebih dahulu ya debu-debu yang ada di keyboardnya ya, terutama ya pakai bahan yang halus ya. Jangan bahan yang kasar ya. Nah, teman-teman bisa dilap menggunakan, kalau saya ini pakai bahan yang halus nih, lap kacamata ini saya pakai teman-teman ya, yang halus ya. Dilap debu-debunya sampai bersih dengan cara memutar ya. Jadi teman-teman lapnya memutar, kemudian layarnya juga sama dibersihkan dengan lap yang memutar ya. Nah, setelah semuanya bersih, teman-teman ditutup ya, ditutup kemudian disimpan. Nah, apabila nanti ingin memakai lagi, teman-teman buka saja. Kemudian apabila ada debu langsung dibersihkan lagi teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya, kurang lebih 10 langkah yang harus dilakukan agar laptop kita tetap awet teman-teman ya. Apabila ada tambahan atau ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum.